Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Aspek Perkembangan Anak Usia Dini. Sebelum kita memulai diskusi ini, kami pertama-tama marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pemateri pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, Zahratul Nisa, dan pemateri kedua akan dibacakan oleh Al-Wayyihah. Yang ketiga, pemateri ketiga dibacakan oleh Rabiatul Nadawiyah, dan pemateri keempat akan dibacakan oleh Messi Cahaya Putri. Aspek perkembangan nilai moral dan agama. Anak adalah menurut literasi keluarga dan bangsa perlu mendapat pendidikan yang baik sehingga potensi-potensi dirinya dapat berkembang dengan pesat, sehingga akan tumbuh menjadi manusia yang akan memiliki pribadi yang tangguh dan memiliki berbagai macam kemampuan dan keterampilan yang bermanfaat. Oleh karena itu, penting bagi keluarga lembaga-lembaga pendidikan berperan dan bertanggung jawab dalam memberikan berbagai macam stimulasi dan bimbingan di tempat sehingga akan tercipta generasi-generasi yang tangguh. Perkembangan nilai-nilai moral dan agama adalah kemampuan anak untuk bersikap dan bertingkah laku. Islam telah mengajarkan nilai-nilai positif yang bermanfaat dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan perlunya pengembangan pembelajaran terkait nilai-nilai moral dan agama. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam telah dijelaskan bagaimana proses pengembangan nilai-nilai agama dan moral pada anak usia dini dapat diterapkan dengan benar. Hasil analisis melalui pembahasan ditemukan 10 metode bagi pengembangan nilai-nilai moral dan agama pada anak usia 5-6 tahun, antara lain adalah 1. Bercerita, 2. Bernyanyi, 3. Bersyair, 4. Karya wisata, 5. Pembiasaan, 6. Bermain, 7. outbound, 8. Bermain peran, 9. Diskusi, dan 10. Keteladanan. Teman tersebut telah dibahas dengan berbagai konsep dan teman-teman sebelumnya. Nilai agama dan moral yang ditanamkan pada anak usia dini antara lain yaitu 1. Menanamkan anak-anak agar menyembah Allah dan berbakti kepada orang tua. 2. Mengajak anak untuk melakukan sholat sejak usia dini dan membiasakan anak untuk berbuat baik. 3. Membiasakan anak untuk saling menolong. 4. Mendidik anak dengan 3 perkara. Yakni 3 perkara itu yaitu mencintai nabimu, mencintai keluarganya, dan membaca Al-Quran. 5. Menanamkan nilai sosial pada anak agar gemar bersedekah. 6. Mengajarkan anak agar mereka suka bersikap lemah lembut. 7. Membiasakan anak agar jangan suka berdusta. 8. Mengajarkan anak agar jangan suka marah. 9. Membiasakan anak agar saling menyayangi antar sesama muslim. 10. Mendidik anak dari segi moral dan budi pekerti atau akhlak. 11. Membiasakan anak untuk berolahraga dan bermain bersama. Selanjutnya akan dibacakan oleh materi kedua yaitu Aulia Ijtihad. B. Aspek-aspek perkembangan kognitif anak usia dini. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut. Faktor hereditas atau keturunan, faktor lingkungan, kematangan, pembentukan minat dan bakat, kebebasan dan inspirasi orang tua dan anak-anak. Dari gambaran umum tentang fase-fase perkembangan kognitif tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa perkembangan kognitif anak usia taman kanak-kanak berada dalam fase operasional, mencakup 3 aspek, yaitu
simbolik, berpikir egosentrik, dan berpikir intuitif. Perkembangan simbolik adalah kemampuan untuk merepresentasikan satu hal dengan hal yang lain, dan dengan demikian membentuk sebuah konsep. Berpikir simbolik adalah representasi realitas melalui penggunaan kata-kata, gerak tubuh, dan angka. Pemikiran simbolis terlihat pada anak-anak pada usia 18 bulan, di mana mulai mengenali dirinya dalam cermin. Kata-kata atau simbol digunakan untuk merujuk kepada benda-benda, peristiwa, dan perilaku tertentu, serta konsep ide non-fisik, misalnya cinta ibu, kebaikan, dan benda tak berwujud untuk dimanipulasi, simbol matematika. Egosentrik adalah tahap perubahan kognitif pada anak usia prasekolah 2-5 tahun, di mana si anak hanya dapat melihat satu sudut pandang dan menganggap sudut pandang orang lain selalu sama dengan sudut pandang anak tersebut. Aspek berpikir secara egosentris yaitu cara berpikir tentang benar atau tidak benar, setuju atau tidak setuju berdasarkan sudut pandang sendiri. Oleh sebab itu, anak belum dapat melakukan cara pandangnya di sudut pandang orang lain. Sedangkan fase berpikir secara intuitif yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu, seperti menggambar atau menyusun balok, akan tetapi tidak mengetahui dengan pasti alasan untuk melakukannya. Dengan kata lain, anak belum memiliki kemampuan untuk berpikir secara kritis tentang apa yang ada di balik kejadian. Oke, selanjutnya akan dibaca oleh materi ketiga, Al-Arabiyyah Pengajaran. C. Cara meningkatkan perkembangan agama pada anak. Bagaimana orang tua dan guru, kita tidak akan membiarkan anak didik kita mengalami keterlambatan dalam perkembangan keagamaan. Sebab jika anak mengalami keterlambatan dalam hal ini, kadang kegeniusannya akan berkurang. Oleh karena itu, guru dan orang tua perlu memberi stimulasi agar anak. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri keempat, yaitu Messi Cahaya Putri. Hal yang perlu diketahui tentang perkembangan anak. 1. Lakukan pemeriksaan secara rutin. 2. Tahapan perkembangan hanyalah sebatas pedoman. 3. Tahapan perkembangan dimulai dari kepala dan terus turun. 4. Cara menstimulasi perkembangan anak. 5. Apakah tahapan perkembangan tampak tidak ada kemajuan? Teori pertumbuhan dan perkembangan. Ada 6 teori yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Di antaranya sebagai berikut. Teori behaviorisme. 2. Teori mutu rationalis. 3. Teori interaksi. 4. Teori psikoanalisis. 5. Teori pengaruh. 4. Teori konstruktivisme. Pola perkembangan anak. Ada beberapa pola perkembangan anak, yaitu sebagai berikut. Perkembangan fisik, perkembangan sosial, perkembangan emosional,
terakhir, perkembangan intelektual. Selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh Aula Ijtihad. Kesimpulan dari hasil pembahasan tentang perkembangan moral pada anak usia dini, maka diambil kesimpulan yang pertama, makna agama bagi anak-anak adalah sesuatu yang bersifat konkret dan jauh lebih kuat daripada dirinya, sehingga mampu memberi perlindungan, sebagaimana ayahnya yang selama ini melindungi dan memberikan rasa aman kepadanya. Kedua, tahap perkembangan moral keagamaan pada anak usia dini, setiap psikologi menggunakan cara-caranya tersendiri untuk meneliti perkembangan agama dengan pendekatan moral kognitif Piaget, perkembangan moral Kohler-Berg, perkembangan keagamaan pada anak David Elkin, tahapan pemikiran atau perkembangan beragama pada anak Hart, dan yang ketiga, beberapa anak yang lebih cepat dalam memahami arti agama, tetapi ada pula yang terlalu lambat menangkap pesan agama. Anak yang cepat dalam memahami makna agama akan semakin menambah kegeniusannya. Sebaliknya, anak yang mengalami